Halo, aku Faka. Halo, aku Yohana. Halo, aku Sinta. Halo, aku Ayu. Halo, aku Cinta. Aku Agni. Halo, aku Farel. Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum ini menyimpan bukti material pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Menempati sebuah bangunan di Jalan Genteng Kali nomor 10 yang merupakan bekas gedung sekolah taman siswa. Di rumah kos Haji Umar Said Djokro-Minoto, guru bangsa yang dijuluki oleh Belanda Raja Jawa tanpa mahkota di Kampung Peneleh. Beliau mendidik anak-anak kos sekaligus muridnya yang kelak akan menjadi pemimpin besar di Indonesia, yaitu tokoh gerakan kebangsaan yang berbeda ideologi seperti Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, hingga Tan Malaka pernah bergutu padanya. Sejak tahun 1980-an, kalimat ini Ibu Budi kerap muncul di buku paket pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Namun pada tahun 2014 akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh memutuskan menghapus materi ini Ibu Budi. Sosok terciptanya ini Ibu Budi adalah Ibu Siti Ramhani Rauf. Berangkat dari kegelisahan terhadap metode belajar membaca saat itu, Ibu Siti menciptakan metode ini Ibu Budi, agar anak-anak dapat lebih mudah dalam belajar membaca. Beliau telah berpulang 10 Mei 2016 di Jakarta. Berikut merupakan alat-alat belajar mengajar sejak zaman dulu hingga sekarang. Terdapat peralatan tulis yang lengkap dari yang masih terlihat lama hingga yang modern. Berikut juga buku-buku yang dipakai untuk belajar membaca dan dipakai belajar mengajar setiap harinya oleh para siswa dan guru dari zaman ke zaman. Dan ada juga peralatan-peralatan praktek kimia yang biasanya digunakan dalam mata pelajarannya. Adapun ijazah dari zaman ke zaman saat masih di era Hindia Belanda hingga ijazah modern yang kita dapat dari bangku taman kanak-kanak. Kamera yang dipamerkan mencerminkan perkembangan teknologi fotografi di Indonesia, dengan beberapa di antaranya digunakan untuk kegiatan dokumentasi penting pada masa lalu, seperti ekstrakurikuler fotografi yang sangat populer di kalangan pelajar dan tidak pula alat cetak fotonya. Sementara itu, alat ketik mesin yang menggambarkan bagaimana alat tersebut menjadi bagian penting dalam administrasi pendidikan, termasuk mesin ketik yang digunakan untuk mengetik teks proklamasi dan dokumen resmi lainnya. Kedua ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai simbol dari evolusi cara kita berkomunikasi dan mendokumentasikan sejarah penting di Indonesia. Sejarah sekolah kejuruan di Surabaya diawali dengan berdirinya sekolah pertukangan di Kalisosok pada tahun 1853. Merupakan cikal bakal sekolah menengah kejuruan atau SMK pertama di Surabaya dan bahkan di Jawa Timur. Didirikan pada masa pemerintahan Belanda untuk memberikan keahlian pendidikan kepada pemuda Indo-Eropa yang kurang beruntung. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi yang berperan besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam usahanya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi, beliau menggunakan mesin handpress sebagai alat untuk mencetak buku dan materi pendidikan lainnya. Dengan demikian, sejarah alat handpress oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan bagian integral dari sejarah pendidikan di Indonesia, menunjukkan bagaimana teknologi cetak digunakan untuk menyebarkan pengetahuan dan mendukung gerakan pendidikan pada masa itu.
Pada zaman dahulu, pendidikan seringkali sangat kompetitif, dan piala ini menjadi simbol keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Ialah di Museum Pendidikan Surabaya juga bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar menghargai pendidikan dan berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka. Melalui koleksi ini, museum ingin menunjukkan kepada pengunjung bahwa perjalanan pendidikan tidaklah mudah dan bahwa setiap prestasi membutuhkan kerja keras dan dedikasi. Motor yang dipamerkan berikut adalah motor Zundap, yang merupakan sepeda motor yang digunakan pada masa lalu. Sepeda motor Zundap bukanlah alat transportasi biasa. Ia juga menjadi simbol status sosial dan gaya hidup anak muda pada masa itu. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dan moda transportasi berkembang di Indonesia selama masa penjajahan. Motor Zundap digunakan orang tua untuk mengantar anak-anak ke sekolah, sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Lampu teplok adalah salah satu alat penerangan yang umum digunakan pada masa kolonial. Sementara itu, lampu petromak adalah jenis lampu minyak yang lebih modern pada zamannya, yang sering digunakan di rumah-rumah dan sekolah-sekolah sebelum listrik tersedia secara luas. Kedua jenis lampu ini sangat penting bagi siswa dan guru untuk melewatkan ruang kelas saat malam hari atau saat cuaca gelap. Lampu-lampu ini menjadi bagian dari sejarah pendidikan karena menggambarkan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung pada masa lalu. Dengan adanya penerangan yang cukup, siswa dapat membaca buku dan belajar dengan baik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Lepas dari penjajahan, tak menjadikan nasib pendidikan bangsa Indonesia lebih mudah. Kondisi sosial politik masih sangat panas dan tidak stabil. Merasakan kebebasan setelah dijajah sekian lama bisa membingungkan ketika sebelumnya bangsa terbiasa oleh keadaan untuk bersatu melawan penjajah. Kini, pertikaian ideologi justru terjadi di antara kalangan bangsa itu sendiri. Ini merupakan tantangan yang berbeda lagi tingkatannya bagi pendidikan bangsa kita. Mampu menyelenggarakan pendidikan tidak hanya lepas dari patron yang ditanamkan oleh kurikulum kolonial, tapi juga dengan keberagaman konteks sosial budaya sepanjang Nusantara. Mesin stensil adalah alat yang digunakan untuk mencetak dokumen secara massal dengan cara yang efisien. Pada masa lalu, mesin ini sangat populer di kalangan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan sebagai cara untuk mendistribusikan materi pembelajaran, seperti modul dan lembar kerja. Sedangkan megafon atau pengeras suara manual juga merupakan bagian dari koleksi museum. Alat ini digunakan untuk memperkuat suara pengajar atau pemimpin kegiatan di luar ruangan, seperti saat upacara bendera atau kegiatan olahraga. Alat kedua ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga mencerminkan perkembangan metode komunikasi dalam pendidikan. Kita sebagai penerus bangsa sekarang menyadari betapa susahnya rakyat Indonesia di zaman dahulu untuk memperjuangkan pendidikan Indonesia hingga sampailah pada saat ini. Begitu banyak perlawanan, pertentangan untuk Indonesia semakin maju dalam dunia pendidikan dan menolak terus-menerus untuk selalu dalam jajahan bangsa-bangsa lainnya. Dengan tekad yang selalu gigih dan perjuangan yang tiada henti, para pahlawan dapat membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat maju. Kita sebagai penerus bangsa harus selalu meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan dengan belajar yang giat dan selalu mendorong hal kebaikan pada pendidikan di Indonesia.